Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan kesehatan ya. Hari ini kita belajar secara daring. Mari kita mulai dengan berdoa, semoga dimudahkan dalam proses belajar pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari mengenai konsep logika dan asas berpikir. Nah, tujuan dari pembelajaran adalah mahasiswa nantinya mampu menjelaskan definisi logika serta hubungan logika dengan ilmu pengetahuan. Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa bentuk logika. Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa faktor penyebab kesalahan berpikir. Mahasiswa mampu menjelaskan asas-asas berpikir, dan mahasiswa mampu mengidentifikasi asas-asas berpikir dalam suatu objek. Nah, ketika kita melihat seperti ini, apa yang kalian pikirkan ya? Coba nanti kita akan bahas dalam pertemuan Zoom mengenai konsep-konsep berpikir yang seperti ini. Nah, seperti ini jalan rel dengan tertutup beton, ya, dan pemasangan WC yang seperti ini, ya. Ini adalah beberapa kesalahan logika ya. Nah, ini hidran tapi tutupnya terhalangi oleh railing besi dan lain sebagainya ya. Nah, seperti ini juga ya. Nah, desain-desain yang ternyata ini tidak pas, tidak sesuai. Ini apa sih sebabnya? Kenapa bisa ya? Nah, hal ini bisa terjadi karena adanya kegagalan berpikir secara logis, sistematis, dan terstruktur. Jadi, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk melakukan critical thinking ya. Nah, critical thinking itu yang seperti apa? Yang bisa menganalisis masalah secara logis, yang dapat memberikan judgement secara rasional, dapat memproses sesuatu secara benar gitu ya, secara terstruktur, memberikan kritik terhadap informasi, dan kemudian memberikan pemutusan hasil secara jelas. Nah, aktivitas berpikir untuk menyimpulkan suatu kebenaran adalah wujud eksistensi manusia, sekaligus sebagai sarana memanusiakan manusia dan memanusiakan dirinya sendiri. Jika kita malas berpikir, maka sama saja kita tidak mengakui fitrah kita sebagai manusia. Kemampuan berpikir harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan cara berpikir secara benar dan logis, bukan asal berpikir. Logika atau penalaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, sebab ilmu pengetahuan mensyaratkan sebuah proses berpikir yang benar untuk dapat menyimpulkan sebuah kebenaran. Untuk dapat membuktikan segala bentuk kebenaran, para ilmuwan memerlukan berbagai macam data sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, di sini untuk membuktikan suatu kebenaran ada suatu proses berpikir, kemudian menggunakan data yang valid, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan, kemudian memproses data tersebut dan akhirnya dapat mengambil keputusan. Data sangat berpengaruh dalam membangun argumen ketika memproses pengambilan keputusan. Ketika proses pengambilan keputusan. Nah, di sini kita bisa melihat contoh ya. Misalnya di sini ada data A, semua mahasiswa teknik sipil Untidar adalah pandai. Kemudian misalnya ada B, Bagong atau Petro, Bagong itu tidak pandai. Maka kesimpulannya, Bagong adalah bukan mahasiswa teknik sipil Untidar, misalnya seperti itu.
Nah, padahal faktanya Bagong adalah mahasiswa teknik sipil Untidar yang kurang pandai. Contoh di atas menunjukkan alur proses berpikir dan pengambilan kesimpulan sudah benar, namun mengandung kesalahan karena kurangnya data pendukung untuk membangun argumen. Nah, mari kita belajar mengenai apa itu logika. Secara etimologi, logika berasal dari kata Yunani yaitu logos yang berarti perkataan atau hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Dan pikiran adalah produk proses berpikir, sementara proses berpikir itulah yang menjadi objek kajian logika. Di sini objek kajian logika bisa dilihat sebagai aktivitas berpikir, kemudian memproses data, dan mengambil keputusan. Logika itu merupakan analisis dan penilaian atas sebuah argumentasi. Nah, logika sebagai sebuah ilmu adalah mendudukkan logika sebagai elemen dasar pengetahuan dan sebagai sebuah keterampilan untuk mendudukkan logika sebagai keterampilan yang harus dimiliki oleh manusia sebagai bekal untuk memecahkan permasalahan kehidupan. Kenapa manusia ini harus berlogika? Manusia setiap saat menjalankan suatu proses berpikir. Ada beberapa kondisi yang mengharuskan manusia, kira-kira kita sebut dia si A, untuk berpikir misalnya. Ketika A ditanya oleh orang lain mengenai suatu hal, tentu saja si A akan berpikir dan kemudian menjawab pertanyaan tersebut, terlepas dari apakah jawaban itu salah atau benar. Jawaban pertanyaan si A mengenai suatu hal dibantah oleh orang lain. Si A akan berusaha mempertahankan argumennya. Ketika di lingkungan si A terjadi sebuah peristiwa atau perubahan mendadak, maka si A akan dipaksa berpikir untuk menyikapi peristiwa atau perubahan tersebut. Dan ketika si A terdorong oleh rasa ingin tahunya akan sesuatu, maka si A akan terus mencari jawaban dari rasa ingin tahunya tersebut. Jadi, logika sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia sehari-hari, antara lain adalah membantu mengembangkan pola berpikir yang lurus, benar, dan valid, sesuai kaidah berpikir logis, membantu menyelaraskan dan menggunakan prinsip-prinsip abstrak yang diterapkan dalam mengambil keputusan, meningkatkan kemampuan berpikir yang logis, objektif, dan sistematis, mengembangkan kemampuan imajinatif, kreatif, inovatif, dan prediktif dalam mengkaji fenomena kehidupan dan membangun sikap mental yang cakap, tepat, kritis, dan objektif, tidak mudah percaya pada opini tanpa data atau landasan teori yang tepat, dan meningkatkan kemampuan problem solving dalam mengkaji fenomena kehidupan. Dalam pengembangannya dikenal dua jenis logika, yaitu logika formal, sebagai bentuk penalaran yang mengkaji tentang benar dan salah berdasarkan hukum aturan yang harus dipatuhi mengikuti runtutan proses berpikir. Yang kedua adalah logika material. Logika ini adalah bentuk penalaran yang mengkaji mengenai hasil pekerjaan akal atau hasil proses berpikir dan lebih menekankan pada unsur isi atau substansi dari sebuah keputusan. Nah, perhatikan perkembangan logika di sini untuk membedakan logika tersebut. Perhatikan pertanyaan di bawah ini ya. Misalnya A, tidak ada manusia yang tidak lulus ujian. B, semua mahasiswa lulus ujian misalnya. Kedua kalimat tersebut memiliki makna arti yang sama. Kesamaan ini dapat disimpulkan jika kita melihatnya dari sudut pandang logika material. Namun jika kita melihat dari sudut pandang logika formal, maka kedua kalimat tersebut berbeda meskipun maknanya sama. Perbedaannya terletak pada pemilihan kata. Kalimat pertama menggunakan kata tidak ada, sedangkan kalimat kedua menggunakan kata semua. Nah,
Di sini juga ada contoh, misalnya dosen A berkata, maaf, saya menolak judul penelitian Anda. Dosen B berkata, maaf, saya tidak bisa menerima judul penelitian Anda. Kedua pernyataan tersebut memiliki makna yang sama dilihat dari sudut pandang logika material, namun memiliki bentuk yang berbeda jika kita melihatnya sebagai logika formal. Pernyataan kedua memiliki rasa yang berbeda. Jadi, di sini kita menghadapi 3 unsur utama, yaitu konsep, perantara untuk menyampaikan gagasan kepada orang lain, proposisi, rangkaian dari konsep yang memiliki hubungan yang sama satu sama lain, dan membentuk pernyataan yang dapat diuji kebenarannya, dan proses penalaran merupakan proses inti dari berlogika, yaitu proses pengambilan keputusan berdasarkan konsep dan preposisi. Nah, kita juga akan mengenal suatu logika yang disebut logika tradisional atau logika klasik, yaitu sebagai sebuah sistem yang diciptakan oleh Aristoteles untuk menganalisa bahasa. Contoh, semua binatang karnivora adalah pemakan daging. Kucing adalah binatang karnivora, jadi kucing adalah makan daging. Ya, logika modern atau logika simbolis Jadi logika yang tertera pada pernyataan itu merupakan suatu logika tradisional yang lebih banyak membahas mengenai definisi, konsep, dan term menurut struktur dan susunan, serta seluk-beluk penalaran yang dapat untuk mendapatkan kebenaran yang realistis. Logika ini sering juga disebut logika bahasa atau linguistik. Kemudian logika modern atau logika simbolis merupakan logika yang digunakan untuk membangun keterampilan penalaran ilmiah. Ini berkembang pada abad ke-19 dengan menerapkan prinsip matematika dengan lambang-lambang atau simbol-simbol non-bahasa. Seperti contoh adalah diagram Venn, ya. Contohnya, A ditambah B sama dengan C, A lebih besar dari B, dan A sama dengan C. Nah, itu adalah contoh-contoh logika modern atau logika simbolis. Nah, contohnya di sini kita bisa juga logika modern juga mengenal suatu bentuk diagram Venn yang ditemukan oleh John Venn. Ya, diagram Venn adalah bentuk dari relasi antar himpunan sehingga memudahkan untuk memahami hubungan masing-masing komponen. Dalam ilmu logika, diagram Venn digunakan untuk mewakili penggunaan logika tradisional dan logika modern seperti contoh di sini, ya. Jadi diagram tersebut menjelaskan misalnya semua anggota B adalah anggota A. Tidak ada anggota B yang bukan anggota A, dan sebagian anggota A adalah anggota B, dan sebagian anggota A adalah bukan anggota B. Jadi logika tradisional dan modern bisa saling berkaitan erat satu sama lain. Oleh karena itu, memahami dua macam logika ini dengan baik merupakan modal dasar dalam berpikir teratur, tepat, dan teliti. Baik, kita lanjutkan ke penyebab kesalahan berpikir. Manusia itu memiliki emosi, kepentingan pribadi, desakan-desakan dari luar yang dapat mempengaruhi proses berpikirnya. Faktor-faktor tersebut menjadi hambatan tercapainya pemikiran yang jernih dan mungkin sekali menyebabkan pengetahuan kita berpijak di atas dasar yang salah, sehingga keputusan yang diambil menjadi tidak tepat. Nah, di sini ada berbagai macam penyebab, ya. Manusia tidak dapat berpikir secara logis yang pada akhirnya mempengaruhi pemikirannya. Yang pertama adalah idola kesukuan, ya. Manusia cenderung menerima kebenaran, bukti-bukti, dan kejadian yang menguntungkan pihaknya atau kelompoknya. Hal ini dapat terjadi jika sebuah pengambilan keputusan melibatkan kepentingan suku atau kelompok. Yang kedua adalah idola gua atau idols of the cave.
di sini adalah manusia cenderung memandang dirinya sebagai pusat dunia dan menekankan atau memaksakan pendapatnya yang terbatas. Idola ini berhubungan dengan sifat manusia sebagai makhluk individu yang dikiaskan menjadi gua atau cave atau kandang sendiri dan dapat memberikan warna pada sifat-sifatnya. Semua penafsiran ditentukan oleh sudut pandang pribadinya yang terbatas. Idola pasar ya, manusia cenderung mudah dipengaruhi oleh kata-kata atau nama-nama yang dikenal dalam percakapan sehari-hari. Bahasa dapat menyesatkan manusia untuk menyampaikan gagasan. Contoh, orang komunis, kelompok radikal, gerakan ekstrim adalah kata-kata yang bermakna bias, tidak jelas, namun menimbulkan persepsi yang menakutkan khususnya di Indonesia. Yang keempat adalah idola-idola panggung atau idol of center. Manusia ini cenderung berpegangan pada kepercayaan, keyakinan, partai, tokoh, idola, dan lain-lain dalam menentukan pandangan pemikirannya. Sehingga manusia mudah menganut suatu paham, aliran, dan pilihan politiknya, serta lantas mendasarkan pemikirannya berdasarkan pegangan tersebut. Nah, coba kalian ini kalau dilihat ini masuk ke idola yang mana ya mau? Apakah idola kesukuan, idola gua, idola pasar, atau idola panggung ya? Coba kalau biasanya sehari-hari kalian masuk idola yang mana begitu. Kemudian penyebab kesalahan berpikir yang lain adalah prasangka, kerawanan terhadap propaganda, sumangga dawuh isme atau asal bapak senang ya. Atau yang keempat adalah patuh mutlak pada seseorang, suatu badan atau otoritas tertentu. Jadi prasangka juga dapat menimbulkan kesalahan berpikir ya. Hati-hati terhadap proses berpikir yang kita alami sehari-hari ini ya. Nah, untuk tentang kebenaran kemarin sudah saya bahas sebelum UTS ya, jadi akan saya skip. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai cara berpikir induksi dan deduksi. Yang di sini juga sebenarnya sudah kita bahas sebagian. Nah, di dalam logika dikenal dua cara berpikir yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan pengetahuan baru yang benar. Yang pertama adalah metode induksi, di mana menarik kesimpulan yang bersifat umum dari hal-hal yang khusus atau bersifat individual. Nah, kebalikannya adalah metode deduksi, yang yaitu mendapatkan kebenaran dengan pernyataan umum, kemudian disimpulkan ke hal-hal yang bersifat khusus. Contohnya seperti ini. Nah, dengan menggunakan penalaran induktif, kita dapat mendapat pengetahuan bahwa bahwa hal-hal yang khusus ini bisa menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum, kemudian dari metode deduksi itu adalah kebalikannya. Namun kemudian penalaran induktif dan deduktif itu sangat erat hubungannya dan dapat digambarkan dalam diagram atau gambar berikut ini ya. Baik, kita lanjutkan ke asas pemikiran. Untuk mendapatkan sebuah kebenaran, kita harus juga mematuhi rambu-rambu yang ada, dan kita sebut rambu itu sebagai asas pemikiran. Asas adalah yang mendahului atau titik pangkal dari mana suatu muncul dan dimengerti. Asas pemikiran adalah pengetahuan mengenai dari mana pengetahuan yang lain tergantung dan dimengerti. Asas pemikiran adalah pengetahuan yang menunjukkan bagaimana kita dapat menarik suatu kesimpulan. Di sini ada asas-asas pemikiran, yaitu yang pertama adalah asas primer. Asas primer mendahului atas asas-asas yang lain dan juga tidak tergantung pada asas lain. Contohnya, asas identitas, yaitu dasar semua pemikiran yang merupakan pengakuan bahwa benda ini adalah benda ini, bukan benda lainnya. Contohnya, kita mengakui bahwa suatu benda adalah buku, maka ia adalah buku, bukan pensil, pena, atau gunting.
Kemudian asas kontradiksi, yaitu sesuatu benda tidak dapat menjadi benda itu sendiri dan benda yang lain sekaligus dalam waktu bersamaan. Rumusnya adalah tidak ada proposisi yang sekaligus benar atau salah. Contoh, kalau misalnya kita memandang sebuah buku bahwa ini adalah buku sekaligus pena. Pernyataan yang kontradiktif dan tidak menaati asas identitas. Nah, kemudian ada lagi tentang asas penolakan kemungkinan ketiga, dan juga ada lagi asas alasan mencukupi, dan juga ada asas sekunder ya, kebalikan dari asas primer. Asas sekunder terdiri dari asas kesesuaian, asas ketidaksesuaian, dan asas dikenakan semua dan asas dikenakan pada semua. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang logika dan asas berpikir. Nah, kemudian kalian bisa menjawab latihan-latihan soal yang akan nanti kita share di Elita. Kemudian kalian juga bisa membuat tugas dengan menulis esai yang menyajikan masalah di lingkungan sekitar dan memberikan rencana aksi penyelesaian masalah dengan detail dengan mind mapping. Untuk tugas kelompok dapat dilakukan dengan menganalisis masalah yang terkait dengan bidang teknik sipil. Nanti akan saya jelaskan kembali di Elita ya, nanti bisa kalian lihat di Elita. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.